Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmainita. Saya jurusan farmasi semester 3. Saya sekolah di Stikes Madani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan infus. Jadi sebelum saya menjelaskan, di bagian pendahuluannya, sediaan infus itu sering kita dapati di rumah sakit, terutama bagi pasien yang tidak sadarkan diri, dikasih infus karena pasien tersebut membutuhkan elektrolit, kalori, dan kebutuhan air. Oke, jadi sediaan infus itu adalah sediaan cair steril yang mengandung obat, dikemas dalam 100 ml atau lebih dan ditunjukkan untuk manusia. Atau larutan produk tersebut disterilkan akhir dan dikemas dalam wadah dosis tunggal dengan kapasitas 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Berdasarkan cara pemberiannya ada dua. Pertama, pemberian melalui intravena. Jadi pemberian ini yaitu metode melalui injeksi atau infus melalui di dalam vena atau itu kan dalam. Lalu yang kedua ada non intravena. Jadi ini contohnya itu seperti cuci darah dan transplantasi jantung. Oke, next. Adapun syarat sediaan infus tersebut ada banyak ya. Pertama, pasti sediaan itu harus steril karena langsung masuk ke bagian pembuluh darah. Lalu yang kedua, bebas pirogen, isotonis, isohidris. Larutan untuk infus ini juga harus jernih dan bebas partikel. Tidak mengandung bakterisida dan zat dapar. Penyimpanan dalam wadah dosis tunggal. Volumenya atau isinya terukur dan tidak kurang dari nilai nominal. Mempunyai penandaan atau etiket atau tempelan pada sediaan tersebut. Kemudian ada dibuat dengan air sebagai fase luar dan tidak lebih dari 1 ml. Kemudian juga ada emulsi untuk infus intravena setelah dikocok harus homogen dan tidak menunjukkan pemisahan fase. Dan yang terakhir, memenuhi syarat penetapan volume injeksi dalam wadah, kecuali dinyatakan lain. Dan sediaan ini mempunyai keuntungan ya. Pertama, keuntungannya itu pemberian obat bekerja cepat seperti pada keadaan gawat. Ya, seperti saya bilang tadi, seperti pasien yang tidak sadarkan diri. Jadi, walaupun tidak sadarkan diri tetap bisa diberi obat. Jadi, maksudnya tidak harus diminum. Itu kan lebih ribet, harus manusianya ini, si pasiennya harus sadar dalam keadaan sadar. Next, kedua, dapat digunakan untuk penderita yang tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, tidak dapat atau tidak tahan menerima pengobatan melalui oral. Nah, yang maksudnya tidak melalui oral ini biasanya orang yang tidak suka pahit, yang lebih suka cepat muntah gitu, kayak ibu hamil gitu kan, mual. Terus yang ketiga, ada pelepasan obat ke dalam darah yang dapat diatur. Next, adapun selain keuntungan, sediaan ini juga memiliki kerugian. Pertama, kerugiannya yaitu lebih sulit dan tidak disukai oleh pasien karena memang ya sakit gitu kan.
melalui tangan gitu, disuntik dulu lalu dimasukin. Jadi banyak pasien yang tidak suka, apalagi anak kecil yang tidak tahan sakit. Lalu yang kedua, obat yang telah diberikan secara intravena tidak dapat ditarik lagi. Yang terakhir, lebih mahal pastinya, makanya sediaan ini hanya ada di rumah sakit, dan juga sediaannya sangat steril. Ketatnya persyaratannya yang bebas pirogen, jernih, dan bebas partikel. Jadi pasti harganya semua mahal, tidak dapat diperjualbelikan bebas. Terus kita ke intinya, yaitu pembuatan infusnya. Sebelum kita ke pembuatan infus, kita menjelaskan dahulu apa itu metode sterilisasi. Jadi metode sterilisasi di sini ada melalui dengan yang umumnya ya, pasti itu dengan autoklaf. Nah, jika bahannya ini tidak tahan suhu autoklaf, maka disterilisasi akhir dengan radiasi gamma. Dan jika tidak tahan radiasi gamma, tetapi bila tidak tahan radiasi gamma, maka sterilisasi akhir dengan filtrasi. Dan untuk mengurangi bioburden, alat dan semua bahan disterilkan dengan cara sterilisasi yang sesuai. Dan proses aseptik, baik untuk sterilisasi filtrasi maupun sterilisasi akhir dengan autoklaf atau radiasi gamma. Oke, kita beralih ke prosedur. Pertama, penyiapan ruangan. Jadi ruangannya itu diberi lampu ultraviolet selama 24 jam. Lalu yang kedua, alat yang dibutuhkan. Alatnya itu membutuhkan alat dengan volume besar dan bebas pirogen, gelas piala yang dikalibrasi dulu sesuai dengan volume larutan yang akan dibuat. Lalu kemasannya flakon beberapa mili sesuai kebutuhan. Dan ini prosedur cara kerjanya. Oke, yang pertama, zat aktif yang ada di dalam infus ditimbang dulu melalui kaca arloji dan pada penimbangan dilebihkan 5%. Lalu yang kedua, dimasukkan ke dalam gelas piala steril yang sudah dikalibrasi sejumlah volume infus yang akan dibuat. Ketiga, tuangkan aqua pro injeksi untuk melarutkan zat aktif, dan untuk membilas kaca arloji, tuangkan sampai tanda batas. Keempat, gerus karbon aktif timbang sebanyak 0,1%, lalu dimasukkan ke dalam larutan. Gelas piala ditutup kaca arloji dan disisipi batang pengaduk. Panaskan larutan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Waktunya dihitung setelah dicapai suhu 60-70 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Lalu siapkan Erlenmeyer, corong, dan kertas saring rangkap 2 yang telah terlipat dan telah dibasahi air bebas pirogen. Bebas air pirogen telah dibuat sebelumnya. Air ditampung di Erlenmeyer lain, dia siapkan 2 Erlenmeyer. Saring larutan hangat-hangat ke dalam Erlenmeyer. Lalu ukur volume larutan dalam gelas. Ukur tepat sesuai volume infus per botol. Kekurangan volume dengan aqua bidestilata bebas pirogen atau yang telah disiapkan
yang terlebih dahulu digunakan untuk membilas gelas piala dan kemudian disaring ke dalam Erlenmeyer. Tuangkan larutan ke dalam kolom G5 dengan bantuan pompa penghisap pori kertas Wetman 0,45. Kemudian dimasukkan ke dalam botol infus yang sudah ditara. Selanjutnya, botol ditutup dengan flakon steril, kemudian diikat dengan simpul champagne. Sterilisasi akhir dalam autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Dan yang terakhir, sediaan diberi etiket dan dikemas dalam dus dan disertakan brosur informasi obat. Saring larutan hangat-hangat ke dalam Erlenmeyer volume ini kesalahan PPT. Terjadi catatan 2 kali. Dan catatan terakhirnya yaitu pencampuran eksipien dilakukan di awal dengan cara melarutkan dahulu eksipien masing-masing baru ditambahkan ke dalam larutan stok. Aqua pro injeksi maksudnya air yang sudah disterilkan dalam autoclave. Air bebas pirogen dibuat sebelumnya untuk menggenapkan sediaan. Pembuatan aqua bidestilasa yang telah dididihkan 30 menit dari air mendidih, kemudian didinginkan dan digunakan sebagai pembawa larutan infus yang mengandung air. Jika diperlukan bebas oksigen, maka air tersebut didinginkan sambil dialiri gas nitrogen. Oke, sekian dari video saya. Masih banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.